Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, benar Engkau terlebih besar di dalam hati kami. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan, layak kami sembah, layak kami puja. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar perbuatan perbedaan-perbedaan yang Engkau hasilkan di dalam umat-Mu, sehingga hati kami bergejolak dan memuji Engkau atas semuanya. Pengajaran ini bukan tentang kami, tentang apa yang dapat kami lakukan, tetapi apa yang Engkau lakukan terhadap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mohon, Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala yang jahat akhir-akhir ini, dan juga lepaskanlah kami dari semua percobaan. Karena Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang punya kerajaan, dan segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lukas 5, perbedaan yang dihasilkan Yesus, saudara ya. Setelah kita belajar tentang Yesus adalah anak Allah, kesaksian dari Roh Kudus, kesaksian dari Bapa, dari Yohanes Pembaptis, bahkan dari iblis dan roh-roh jahat, dan kesaksian dari kitab suci. Dan inilah anak Allah membuktikan apa yang dibuat berbeda dari pelayanan Yesus. Oke, saudara, kita mulai langsung saja. Saudara, Yesus peduli terhadap individu-individu. Ia berkhotbah kepada banyak orang, tetapi pesannya selalu ditujukan kepada individu. Dan ia meluangkan waktu untuk menolong mereka secara pribadi. Tujuannya adalah mengubah mereka, kemudian mengutus mereka untuk membagikan pesan pengampunannya kepada orang lain. Saudara, tabib Lukas menggambarkan dalam pasal ini pertemuan Tuhan kita dengan 4 individu, dan saudara, ini penting, perubahan yang mereka alami karena mereka percaya kepadanya. Dan ini juga berlaku kepada kita. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami perubahan yang membawa kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Oke, yang pertama adalah dari kegagalan menuju kesuksesan, dari penyakit menuju kesehatan, dari rasa bersalah menuju pengampunan, dan dari yang lama menuju yang baru. Kita mulai yang pertama, dari kegagalan menuju kesuksesan, ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya, oke. Kira-kira gambarnya seperti ini ya.
Yesus bukan nelayan, mereka itu nelayan tangguh, tapi ketika Tuhan Yesus ambil kendali, segala sesuatu akan menjadi kesuksesan. Oke? Dari kegagalan menuju kesuksesan. Peristiwa ini tidak paralel dengan digambarkan di Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Markus 1 ayat 16 sampai 20. Dalam kisah tersebut, Petrus dan Andreas sibuk menjala ikan, tetapi dalam kisah ini mereka telah menjala sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Lalu mereka mencuci, atau di dalam firman ditulis membasuh jala mereka. Kenapa? Jika jala tidak dicuci dan dijemur, jala itu akan membusuk dan koyak. Oke? Yesus telah mengajak Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes sebelumnya, dan mereka telah berpergian bersamanya di Kapernaum dan Galilea. Tetapi kemudian mereka kembali ke pekerjaan mereka. Sekarang Dia akan memanggil mereka untuk menjalani kehidupan sebagai murid sepenuh waktu. Ada kemungkinan bahwa setidaknya 7 murid adalah nelayan. Pertimbangan fakta bahwa para nelayan umumnya memiliki kualitas-kualitas yang menentukan keberhasilan dalam melayani Tuhan. Ya saudara, di sini dibutuhkan keberanian dan keteguhan hati, kesabaran dan tekad saudara untuk bekerja di laut. Dan juga dibutuhkan iman yang besar. Para nelayan harus bersedia bekerja sama. Mereka menggunakan jala saudara, bukan pancingan. Dan saling membantu. Mereka harus mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Ya, walaupun segala macam usaha ya atau pekerjaan itu harus dilakukan dengan cepat dan efisien saudara. Saudara, jika saya menjala sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa, saya mungkin akan menjual jala saya, bukan mencucinya. Mencucinya artinya bahwa mereka akan siap untuk melaut lagi. Namun nelayan sejati tidak akan menyerah. Petrus terus bekerja sementara Yesus menggunakan perahunya sebagai mimbar untuk berbicara kepada orang banyak di pantai. Saudara, setiap mimbar adalah perahu penangkap ikan. Tempat untuk menyampaikan firman Tuhan dan mencoba menangkap ikan. Namun ada sisi lain dari permintaan ini. Petrus adalah pendengar yang tertawan saat ia duduk di kapal mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dalam waktu singkat, Petrus harus melatih imannya. Dan Yesus sedang mempersiapkannya. Ya, pertama-tama ia berkata, tolaklah sedikit. Ya, dan kemudian ketika Petrus siap, ia memerintahkan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudara, jika Petrus tidak menaati perintah pertama yang tampaknya sepele, ia tidak akan pernah berpartisipasi dalam mujizat. Petrus pasti terkejut ketika Yesus mengambil alih kapal dan awaknya. Lagi pula, Yesus adalah tukang kayu. Dan apa yang diketahui tukang kayu tentang menangkap ikan? Sudah menjadi fakta umum bahwa di Danau Galilea, orang menangkap ikan di malam hari di air yang dangkal. Bukan di siang hari di air yang dalam. Tetapi apa yang Yesus minta Petrus lakukan bertentangan semua dengan pelatihan dan pengalaman tentang dia punya skill di dalam penangkapan ikan. Tetapi Petrus menaatinya. Kuncinya adalah imannya kepada firman Tuhan. Ya, Petrus bilang, namun karena engkau menyuruhnya, namun karena firman-Mu, maka aku lakukan itu. Oke? Nah, kata yang diterjemahkan guru hanya digunakan oleh Lukas dan memiliki beragam arti. Yang semuanya berbicara tentang otoritas. Dia ngomong, laksanakan. Panglima tertinggi, hakim, gubernur, rektor perguruan tinggi, seperti itu. Saudara, Petrus tunduk pada otoritas Yesus, meskipun ia tidak mengerti semua yang dilakukan Tuhan. Dan kita juga harus begitu saudara. Apa yang ditulis dalam Alkitab, jika kita mengerti dalam konteks yang benar, kita lakukan, nggak akan salah saudara. Dan ingatlah, banyak orang yang menyaksikan dari tepi pantai. Bagaimana orang menanggapi kesuksesan merupakan salah satu indikasi karakter sejati mereka. Jadi bukan mengklaim hasil tangkapan yang berharga itu untuk diri mereka sendiri. Petrus dan Andreas justru mengajak rekan-rekan mereka untuk membagikannya.
Kita bukanlah reservoir, melainkan saluran berkat untuk berbagi dengan sesama apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan kasih karunia. Itulah yang pertama, dari kegagalan menuju kesuksesan. Kuncinya apa? Apa yang firman Tuhan katakan, taat. Oke, dengan kata apa? Namun demikian, karena firman-Mu, aku menaatinya. Ya, itu namanya Yesus adalah guru, ya. Nah, yang kedua, saudara, dari penyakit menuju kesehatan. Lukas 5 ayat 12-16. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Oke ya, penyakit kusta, saudara. Oke. Dari penyakit menuju kesehatan. Di sini ada seorang pria yang perlu diubah karena ia seorang penderita kusta. Di antara orang Yahudi, beberapa penyakit kulit digolongkan sebagai kusta, termasuk penyakit Hansen modern kita. Terlepas dari kemajuan medis modern, diperkirakan 10 juta orang di seluruh dunia menderita kusta. Salah satu bentuk kusta menyerang saraf sehingga korban tidak dapat merasakan sakit. Infeksi mudah terjadi dan ini menyebabkan degenerasi jaringan. Anggota tubuh menjadi cacat, akhirnya terlepas. Tugas imam Yahudi adalah memeriksa orang-orang untuk menentukan apakah mereka menderita kusta. Itu semua adalah di Imamat 13. Orang yang terinfeksi diisolasi dan tidak dapat kembali ke masyarakat normal sampai dinyatakan tahir. Kusta digunakan oleh Yesaya sebagai gambaran dosa dan instruksi rinci dalam Imamat 13-14 menunjukkan bahwa prosedur tersebut lebih sekedar menjaga kesehatan masyarakat. Saudara, seperti dosa, kusta lebih dalam dari sekedar kulit dan tidak dapat disembuhkan hanya dengan tindakan di permukaan. Seperti dosa, kusta menyebar dan ketika menyebar ia menajiskan. Karena kenajisannya, seorang yang terkena kusta harus diasingkan di luar perkemahan. Dan saudara, orang yang berdosa yang terhilang suatu hari akan diasingkan di neraka. Ya. Orang yang terkena kusta dianggap mati dan pakaian yang terinfeksi kusta hanya cocok untuk dibakar. Nah, semuanya ada di Imamat, saudara, ya. Betapa pentingnya bagi orang berdosa yang terhilang untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menyingkirkan kusta mereka, dosa mereka. Saudara, orang ini tidak hanya perlu diubah, tetapi ia juga ingin diubahkan. Orang kusta diharuskan menjaga jarak, tetapi ia begitu teguh sehingga ia melanggar hukum dan datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Di sepanjang Injilnya, Lukas menjelaskan bahwa Yesus adalah sahabat orang buangan dan mereka dapat datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan. Oleh kasih karunia dan kuasa Allah, orang ini diubahkan dari penyakit menuju kesehatan. Bahkan Yesus menyentuh orang ini, yang berarti ia sendiri menjadi najis. Ini adalah gambaran yang indah tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi orang berdosa yang terhilang. Ia menjadi dosa bagi kita supaya kita disembuhkan, supaya kita disucikan. Yesus tidak hanya bersedia menyelamatkan, tetapi ia juga sanggup menyelamatkan, ya, dan ia dapat melakukannya sekarang. Yesus mendorong orang itu untuk menemui imam dan mematuhi aturan-aturan pemulihan yang diberikan di dalam Imamat 14. Upacara ini merupakan gambaran karya Yesus Kristus dalam inkarnasinya, kematian dan kebangkitannya.
Semua ini dilakukan di atas air yang mengalir, sebuah simbol Roh Kudus Allah. Pengorbanan ini mengingatkan kita bahwa Yesus harus mati bagi kita untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, nanti kita harus belajar perjanjian lama di mana itu memberikan gambaran tentang Tuhan Yesus, bukan ritual itu sendiri ya. Yesus memerintahkan orang itu untuk tidak mengungkapkan siapa yang telah menyembuhkannya, tetapi orang kusta yang telah disucikan itu menjadi saksi yang bersemangat bagi Tuhan. Tetapi saat ini Yesus memerintahkan kita untuk menyebarkan firman, untuk menyebarkan Injil, untuk memberitahu semua orang. Tetapi kita kebanyakan diam, saudara. Karena kesaksian ini, banyak orang yang datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dan dia dengan murah hati melayani mereka. Namun Yesus tidak terkesan dengan kerumunan besar ini. Karena dia tahu bahwa kebanyakan orang hanya ingin kuasa penyembuhannya, bukan keselamatannya. Dia sering meninggalkan kerumunan orang dan pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa dan mencari pertolongan Bapak, Saudara. Nah, ini adalah teladan yang baik untuk diikuti oleh semua hamba Tuhan, Saudara. Oke, inilah hal kedua perbedaan yang telah Yesus lakukan dari penyakit menuju pemulihan. Yang ketiga adalah dari rasa bersalah menuju kepada pengampunan. Lukas 5 ayat 17-26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, lalu menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang ini takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara, seperti ini kira-kira dari rasa bersalah menuju pengampunan. Yesus kembali ke Kapernaum, kemungkinan rumah Petrus, dan banyak orang berkumpul untuk melihat dia menyembuhkan dan untuk dengar pengajarannya. Namun ada unsur baru yang ditambahkan. Beberapa pemimpin agama resmi dari Yerusalem hadir untuk menyelidiki apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan. Mereka berhak melakukan ini karena mereka merupakan tanggung jawab para penatua untuk mencegah nabi-nabi palsu menyesatkan banyak orang. Mereka telah menginterogasi Yohanes Pembaptis dan sekarang mereka periksa Yesus dari Nazaret. Karena ini adalah pertama kalinya ahli Taurat dan orang Farisi disebutkan dalam Injil Lukas, ada baiknya kita mengenal mereka. Saudara, belum tahu ya, kata Farisi berasal dari kata Ibrani yang berarti membagi, memisahkan. Para ahli Taurat dan orang Farisi kemungkinan besar berkembang dari pelayanan Esra, sang imam yang mengajar orang-orang Yahudi untuk menaati hukum Musa dan memisahkan diri dari bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Ya, bisa dibaca di Esra 9-10 dan Nehemia 8-9. Kerinduan besar para ahli Taurat dan orang Farisi adalah untuk memahami dan mengagungkan hukum Allah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, gerakan itu menjadi sangat legalistik, saudara. Ya,
dan para pemimpinnya membebani orang-orang sehingga mustahil untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Lebih lanjut, banyak orang Farisi yang munafik dan tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyingkap kedangkalan agama Farisi. Yang khotbahnya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Di mana pengkhotbahnya belum tentu melakukan itu. Ya, kalau saya nggak mau khotbah tentang harus begini, harus begini, harus begini. Khotbah saya adalah Yesus adalah Tuhan, percaya kepadanya maka engkau diselamatkan. Ya, yang menjelaskan bahwa kebenaran sejati adalah masalah hati, saudara, bukan sekedar praktek keagamaan eksternal. Ahli Taurat dan orang Farisi memilih waktu yang tepat untuk menghadiri salah satu pertemuan Tuhan kita karena kuasa Allah hadir secara istimewa dan Yesus akan menyembuhkan seorang pria yang lumpuh. Jika kusta melambangkan kerusakan dan kenajisan dosa, maka kelumpuhan adalah gambaran kelumpuhan yang dihasilkan dosa dalam hidup seseorang. Namun Yesus akan melakukan lebih dari sekedar menyembuhkan orang itu. Dia berkata, dosamu telah diampuni. Dia juga akan mengampuni dosa-dosanya dan mengajarkan orang banyak pelajaran tentang pengampunan. Orang lumpuh itu tidak dapat datang kepada Yesus sendiri, tetapi ia cukup beruntung memiliki 4 teman yang dapat membawanya kepada Yesus. Keempat pria ini adalah contoh bagaimana sahabat seharusnya saling melayani dan membantu orang berdosa yang membutuhkan datang kepada Juru Selamat. Pertama-tama mereka memiliki iman bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Dan iman itulah yang dimuliakan Allah. Kasih mereka kepada orang itu mempersatukan mereka dalam upaya mereka sehingga tidak ada yang bisa menghalangi mereka, bahkan orang-orang yang banyak di pintu. Betapa tragisnya ketika penonton menghalang-halangi orang yang ingin bertemu Yesus. Zakheus pun mengalami masalah ini sehingga ia naik ke atas pohon. Ketika mereka tidak dapat masuk melalui pintu, mereka naik ke atap, menyingkirkan genteng dan menurunkan orang itu di atas tikar tepat di hadapan Tuhan Yesus. Yesus bisa saja menyembuhkan orang itu dan menyuruhnya pulang. Tetapi sebaliknya, ia menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan pelajaran tentang dosa dan pengampunan. Tentu saja lebih mudah mengatakan kepada orang itu dosamu telah diampuni daripada mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun dapat membuktikan apakah dosa-dosanya telah diampuni atau tidak. Yesus mengambil pendekatan yang lebih keras dan menyembuhkan tubuh orang itu, sesuatu yang dapat disaksikan oleh semua orang di rumah itu. Apakah penderitaan orang itu akibat dosanya? Kita tidak tahu, tetapi kemungkinan besar, lihat Yohanes 5 ayat 1 sampai 14, ya. Penyembuhan tubuhnya merupakan bukti lahiriah dari penyembuhan rohani di dalam. Ya, Yesus mencengangkan para pemimpin agama dengan mengklaim memiliki otoritas untuk menyembuhkan tubuh dan mengampuni dosa. Orang-orang telah mengakui otoritasnya untuk mengajar dan mengusir setan. Tetapi sekarang ia juga mengklaim otoritasnya untuk mengampuni dosa. Itu sama aja mengakui bahwa dia adalah Tuhan, karena di dalam Mazmur dikatakan hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak dapat menyangkal mujizat penyembuhannya, tetapi mereka menganggap klaimnya untuk mengampuni dosa tidak lebih dari penghujatan. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus telah mengakui dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan dosamu telah diampuni. Atas pernyataan semacam itu, Yesus sebenarnya dapat dirajam dengan batu karena ia mengaku sebagai Allah. Dalam Lukas 5 ayat 24 kita melihat penggunaan pertama gelar yang di dalam Injil Lukas itu, yaitu anak manusia, yang tercatat di dalam Injil Lukas, yang akan muncul 23 kali. Para pendengar Tuhan kita akrab dengan gelar ini. Gelar ini digunakan untuk Nabi Yeskiel lebih dari 80 kali. Daniel menerapkannya kepada Mesias. Anak manusia adalah nama kesayangan Tuhan kita untuk dirinya sendiri. Gelar ini muncul setidaknya 82 kali dalam catatan Injil. Kadang-kadang ia menggunakan anak Allah, tetapi anak manusia lebih sering digunakan. Tentu saja orang Yahudi menangkap karakter mesianis dari gelar ini, tetapi gelar ini juga untuk mengidentifikasikan dengan orang-orang yang dia datang untuk selamatkan. Seperti Yeskiel, anak manusia dalam perjanjian lama,
Yesus duduk di tempat mereka duduk. Kesembuhan itu terjadi seketika dan orang-orang memuliakan Allah. Tetapi lebih dari sekedar menerima kesembuhan, orang ini mengalami pengampunan dan awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan keilahiannya dan belas kasihannya kepada orang-orang membutuhkan, tetapi juga mengungkapkan pelajaran rohani yang penting tentang keselamatan. Mujizat-mujizat itu merupakan pelajaran objek untuk mengajarkan orang-orang buta rohani tentang apa yang dapat dilakukan Allah bagi mereka jika saja mereka percaya kepada anaknya. Saudara, yang terakhir adalah Tuhan Yesus mengubah yang lama menjadi yang baru. Dan ini yang terpenting. Lukas 5 ayat 27-39. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, "Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dan baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan ke dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik." Ya, saudara, Tuhan Yesus duduk kepada pemungut cukai dan ya orang-orang berdosa pada dasarnya. Ya, dari yang lama menuju yang baru. Ketika Yesus memanggil Lewi, dia melakukan 3 hal. 1, dia menyelamatkan jiwa yang terhilang. 2, dia menambahkan seorang murid baru ke dalam kelompoknya. Dan yang ketiga, dia menciptakan kesempatan menjelaskan pelayanannya kepada teman-teman Lewi, yaitu pemungut cukai, dan juga kepada ahli Taurat serta orang Farisi. Peristiwa ini kemungkinan besar terjadi tak lama setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Ya, karena saudara, panitia masih ada di sana, ya. Dan kemungkinan panitia itu adalah orang-orang yang melihatnya. Dan kemungkinan besar Yesus saat itu memberi Lewi nama baru, yaitu Matius, yang berarti karunia Allah. Ya, jadi Lewi itu yang menulis Injil Matius. Matius duduk di dalam gerbang jalan dan memungut bea atas barang dagangan yang dibawa. Karena tarif pajak tidak selalu jelas, mudah bagi orang tidak bermoral untuk mendapatkan uang tambahan bagi dirinya sendiri. Namun meskipun seorang pemungut cukai melayani dengan jujur, orang Yahudi tetap membencinya karena menajiskan diri dengan bekerja untuk orang-orang bukan Yahudi. Yohanes Pembaptis telah menjelaskan bahwa memungut cukai bukanlah dosa alami, tetapi kita tidak memiliki bukti bahwa Matius itu sebenarnya tukang tilep atau seorang pencuri. Namun bagi orang Yahudi, Lewi adalah orang yang berdosa dan Yesus dicurigai karena terlibat dengannya dan teman-temannya yang berdosa. Kita bertanya-tanya seberapa banyak yang Matius ketahui tentang Yesus. Persahabatan Tuhan kita dengan Petrus dan rekan-rekannya akan menghubungkannya dengan para pengusaha Kapernaum
Dan tentu saja Matius telah mendengar Yesus berkhotbah di tepi pantai. Matius langsung menaati panggilan Tuhan, meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Ia begitu bersuka cita atas pengalaman keselamatannya sehingga ia mengundang banyak teman-temannya untuk bersuka cita bersamanya. Ahli Taurat dan orang Farisi mengkritik Yesus karena mereka tidak memahami pesan maupun pelayanannya. Yesus sama sekali tidak cocok dengan kehidupan keagamaan tradisional mereka. Hukum you tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak gini, kalau gini begini. Bukan. Sungguh disayangkan ketika para pemimpin, saudara, menolak perubahan dan menolak untuk memahami sebenarnya hal-hal yang sedang Allah lakukan. Untuk membantu mereka mengerti, Yesus memberikan 4 ilustrasi tentang apa yang dia lakukan. Pertama, tentang tabib. Ahli Taurat dan Farisi memandang Matius dan teman-temannya sebagai orang berdosa yang terhukum. Tetapi Yesus memandang mereka sebagai pasien yang sakit rohani yang membutuhkan pertolongan seorang tabib. Bahkan dia telah mengilustrasikan hal ini ketika ia mentahirkan orang kusta dan menyembuhkan orang lumpuh. Dosa itu seperti penyakit. Ia bermula dari hal yang kecil dan tersembunyi. Ia tumbuh secara diam-diam, ia menguras kekuatan kita, dan jika tidak disembunyikan, ia membunuh. Sungguh tragis ketika penyakit membunuh tubuh, tetapi lebih tragis lagi ketika dosa mengutuk jiwa ke neraka. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi cepat mendiagnosis kesalahan orang lain, tetapi mereka buta terhadap kesalahan mereka sendiri, karena mereka adalah orang berdosa seperti orang lain. Mereka tampak benar di luar, tetapi rusak di dalam. Mereka mungkin bukan anak hilang yang berdosa karena daging, tetapi mereka adalah kakak anak laki-laki yang berdosa karena roh. Saat saya menulis pengajaran ini, saya menerima telepon dari seorang wanita yang tidak setuju dengan pelayanan saya di YouTube, gimana saya agak keras bikin chat bilang mengutuk kalian ke neraka gitu loh, yang berulang-kali berkata kamu adalah kaum fundamentalis yang menghakimi. Saya mencoba berargumen dengannya dari firman, tetapi wanita itu nggak mau terima. Menurutnya neraka itu nggak ada, dan saya tidak berhak untuk berkhotbah tentang hal itu, saudara. Saat saya mengutip kitab suci kepadanya, dia tutup telepon. Saya nggak mau dengar. Yang bisa saya lakukan adalah berhenti aja dan berdoa baginya, dan saya melakukannya dengan berat hati. Saudara, langkah pertama menuju penyembuhan penyakit dosa adalah saudara mengakui bahwa kita memiliki dosa dan kebutuhan untuk itu, dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ingat saudara, waktu saya mengajar tentang kepribadian yang NPD, pasif agresif, itu semua cara untuk beresin dari hal itu adalah ngaku. Ya, dan saya bilang paling susah diberesnya NPD karena NPD tidak pernah mau ngaku. Nah, saudara, sekarang nabi-nabi palsu memberikan diagnosis palsu yang mengarah pada harapan palsu. Tetapi hamba Allah yang benar, saudara, mengatakan kebenaran tentang dosa, kematian, dan neraka, dan menawarkan satu-satunya obat, iman kepada Yesus Kristus. Agama para ahli Taurat dan orang Farisi tidak dapat memberikan harapan bagi teman-teman Matius, tetapi Yesus dapat. Betapa luar biasa Yesus sang tabib. Dia datang kepada kita dengan kasih. Dia memanggil kita. Dia menyelamatkan kita ketika kita percaya kepadanya. Dia membayar tagihan kita. Ya, dalam bahasa teologinya barusan saya tadi bikin adalah the imputation. Kebenaran dia diimputasikan kepada kita. Saudara, diagnosisnya secara akurat dan kesembuhannya sempurna dan tuntas. Tidak heran Matius begitu bahagia dan ingin berbagi kabar baik dengan teman-temannya. Ya, seperti orang yang lumpuh tadi, ya. Dia katakan kepada teman-temannya, ada Yesus. Yang kedua tentang mempelai pria. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak hanya kesal dengan teman-teman para muridnya, tetapi juga sukacita mereka yang nyata saat bersekutu tetapi sukacita mereka juga dibenci saat mereka bersekutu dengan Yesus dan para tamu. Kita mendapat kesan bahwa orang Farisi hanya merasakan sedikit jika ada sukacita dalam ibadah mereka.
ya, ibadah yang rutinitas gitu, tapi tidak benar-benar ada Yesus dalam hati, bagaimana sukacita, saudara? Yaitu hanya penampilan belaka. Yesus adalah seorang penuh kesengsaraan, tetapi ia juga dipenuhi dengan sukacita. Saudara, pernikahan orang Yahudi berlangsung selama seminggu dan merupakan masa-masa penuh sukacita dan perayaan. Dengan menggunakan gambaran ini, Yesus berkata kepada para pengkritiknya, "Aku datang untuk menjadikan hidup ini pesta pernikahan, bukan pemakaman. Jika kamu udah mengenal mempelai pria, maka kamu dapat berbagi sukacita dengannya." Ia berkata bahwa suatu hari ia akan diangkat, yang menyiratkan penolakan dan kematiannya di kayu salib. Namun sementara itu, alasan yang baik ada mempelai pria adalah untuk bersukacita. Kenapa? Karena orang-orang berdosa mulai bertobat. Saudara, puasa sering ditemukan dalam perjanjian lama, tetapi tidak pernah diperintahkan dimanapun dalam perjanjian baru. Bukan soal kita nggak boleh puasa, boleh puasa, tetapi tidak ada perintah, ya saudara ya. Ya, kalau kita bilang ini bisa dilakukan hanya dengan puasa, atau misalnya kalau engkau puasa itu harus minyaki rambutmu, itu bukan perintah, cuman menyatakan bahwa jika kamu melakukan itu keagamaan, janganlah untuk melakukannya di depan orang, hanya biar orang bisa ngelihat kamu bahwa engkau adalah kudus, gitu doang saudara ya. Namun teladan para nabi dan gereja mula-mula tentu penting bagi orang percaya dewasa. Firman Tuhan kita dalam Matius 6 ayat 16-18 mengasumsikan bahwa kita berpuasa ya ketika, saudara, bukan jika, ketika, ya. Dan ayat-ayat tersebut ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3, 14 ayat 23 menunjukkan bahwa puasa memang ada praktek gereja mula-mula. Silakan jika mau puasa, ya saudara, ya. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang yang tidak puasa, saudara, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Nanti jadi yang puasa malah jadi sombong, malah jadi dosa, saudara, ya. Tentang pakaian, Yesus tidak datang untuk menambal yang lama. Dia datang untuk memberikan yang baru. Orang Farisi akan mengakui bahwa Yuda tidaklah sesempurna yang seharusnya, dan mungkin mereka berharap Yesus akan bekerja sama dengan mereka untuk menghidupkan kembali agama lama. Tapi Yesus menunjuk kebodohan pendekatan ini dengan membandingkan dua pakaian, yang lama dan yang baru. Jika Anda mengambil kain tambal dari pakaian yang baru dan menjahitnya ke pakaian lama, Anda merusak kedua-duanya. Pakaian baru berlubang, pakaian lama memiliki kain tambal yang tidak serasi dan akan robek saat pakaian dicuci. Dalam kitab suci, pakaian terkadang digunakan menggambarkan karakter dan perilaku. Yesaya menulis tentang jubah kebenaran, dan ia juga memperingatkan kita tidak mengandalkan perbuatan baik kita sendiri untuk keselamatan. Itu adalah pakaian lama. Pakaian baru adalah pakaian diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, jangan tambalkan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus dengan yang lama. Nggak bisa, saudara ya. Banyak orang memiliki agama tambal sulam buatan mereka sendiri, bukannya mempercayai Yesus Kristus untuk jubah keselamatan yang Dia berikan melalui kasih karunia. Keempat, tentang kantung anggur. Jika anggur yang tidak difermentasi dimasukkan ke dalam kantung anggur tua yang rapuh, gas akan merobek kantung anggur, dan kantung anggur manapun anggur akan hilang. Kehidupan roh yang baru tidak dapat dipaksakan masuk ke dalam kantong anggur legalistik Yudaisme yang lama. Yesus menyingkapkan bahwa agama Yahudi kuno sudah mulai menua dan segera digantikan. Kebanyakan orang Yahudi lebih menyukai ritual-ritual, saudara. Jadi bisa membandingkan diri dia dengan orang lain. Menyukai yang lama dan menolak yang baru. Baru pada tahun 70 Masehi ketika bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci, serta mencerai-beraikan penduduknya, agama Yahudi sebagaimana dijelaskan dalam hukum Taurat berakhir. Karena hukum Taurat bilang, bawalah ini ke Bait Suci. Mereka tidak bisa, Bait Sucinya udah hancur. Berarti hukum Taurat berakhir. Saat ini, orang Yahudi tidak memiliki imamat, Bait Suci maupun mesbah, sehingga mereka tidak bisa menjalankan agama mereka seperti nenek moyang kita, seperti apa yang ditulis di dalam imamat dan bilangan ulangan, saudara, ya. Nah, saudara,
Saudara, karena apa? Ritual dan hukum upacara telah digenapi oleh Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kita cuma percaya kepada Yesus Kristus, sehingga saat ini tidak diperlukan lagi korban, imam, bait suci, dan upacara ritual. Jadi kalau misalnya ada sebuah gereja atau keagamaan yang masih harus begini, enggak lagi saudara ya. Semua umat Allah adalah imam yang mempersembahkan kurban rohani kepada Tuhan. Lolo hukum telah digantungkan oleh lolo hati manusia. Tempat roh Allah menuliskan firman dan menjadikan kita seperti Yesus Kristus. Nah saudara, Yesus Kristus tetap menawarkan segala sesuatu yang baru. Apa aja yang baru? Semuanya. Sebagai tabib, ia menawarkan hidup baru dan kesehatan rohani bagi orang berdosa. Sebagai mempelai pria, ia membawa kasih dan sukacita yang baru yang memberi kita jubah kebenaran dan anggur roh. Hidup ini, hidup kekristenan itu sebenarnya enak. Pesta saudara. Cuman di dalam hati kita aja yang degil, yang gengsian saudara, ya. Yang membuat hidup kita itu menderita, ya. Hidup ini adalah pesta, bukan kelaparan atau pemakaman. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat membuat perbedaan seperti itu di dalam hidup kita. Saudara, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi, apa yang baru? Semuanya.